Halo guys, selamat datang di Gudang Cerita Populer. Antoni Wijaya adalah seorang pengusaha muda. Dalam usianya masih 35 tahun, dia sudah bisa membangun sebuah perusahaan kontraktor. Suatu hari, dia mendapatkan sebuah proyek di sebuah desa terpencil. Sebuah proyek pengaspalan jalan menuju desa yang terletak di kaki sebuah gunung. Sudah 3 bulan proyek itu berjalan. Laporan dari kepala proyek jika proyek itu belum juga rampung. Sebagai pemilik perusahaan kontraktor itu, dia pun tidak puas dengan kinerja bawahannya di lapangan. Pagi itu Antoni berangkat menuju lokasi ditemani oleh supirnya. Dia ingin mengetahui apa penyebab proyek itu lambat penyelesaiannya. Dengan mengenakan celana jeans dan kaos branded beserta sepatu Nike, memperlihatkan postur tubuh Antoni yang gagah dan perkasa. Penampilannya itu membuat dirinya tampak jauh lebih muda dan tampan. Direktur Antoni adalah tipe pria yang sangat menikmati hidup. Dalam usianya yang sudah cukup matang dalam segala aspek, namun dia belum berniat untuk menikah. Antoni merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang. Hidup serba mewah, terpandang, dan sukses. Hal itulah yang membuat semua wanita yang diinginkannya pasti didapatnya. Antoni tidak pernah merasa kesepian karena dia dapat mendapatkan wanita kapan saja dia mau. Semua wanita yang diinginkannya pasti memberikan apa yang dia minta. Sebagai balasannya, Antoni tidak akan segan-segan memenuhi dan memberikan kemewahan pada wanita-wanita itu. Itulah sebabnya semua wanita selalu jatuh dalam pelukannya, walaupun hanya sekedar untuk memuaskan hasrat sang direktur muda itu. Tanpa terasa, mobil Antoni telah sampai di desa terpencil yang berada di bawah kaki gunung. Perjalanan yang cukup melelahkan karena Antoni telah duduk di dalam mobilnya selama 4 jam dengan kecepatan mobil yang sangat tinggi sekali. Saat mobil berhenti, Antoni sedang tertidur di jok belakang mobil. "Maaf Pak, kita telah sampai," sahut Tono sang supir. Antoni membuka matanya dan memandang keluar jendela. Dia melihat suasana di sekeliling desa itu yang sejuk dan asri. "Wah, indah sekali desa ini," kata Antoni. "Iya Pak, udara segar dan terpencil. Penduduk desa ini sepertinya sedikit karena tadi saya tidak melihat penduduk desa satu pun," jawab Tono. "Baiklah Tono, sekarang bawa saya ke posko proyek kita," perintah Antoni. Tono kembali melajukan mobil bosnya menuju sebuah tempat. Mobil itu berhenti di sebuah bangunan sementara yang dijadikan sebagai posko dan kantor perusahaan itu. Antoni langsung memanggil kepala proyek dan minta penjelasan darinya mengenai proyek yang berjalan lambat sehingga target penyelesaian yang melampaui batas. Dari penjelasan kepala proyek, Antoni mengetahui jika ada kendala. "Kalau begitu antarkan saya menemui Pak Lurah. Kita akan meminta dukungan dari Pak Lurah agar penduduk yang keberatan dengan lahannya yang terkena proyek dapat mengerti dan menerimanya," sahut Antoni. Antoni dan kepala proyeknya tiba di sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Rumah itu tampak lebih berbeda dari rumah penduduk lainnya. Itu adalah rumah Pak Lurah di desa itu. Rumah itu tampak sepi saat kepala proyek mengetuknya. Beberapa kali pintu diketuk namun belum ada jawaban. "Mungkin Pak Lurah sedang berada di ladang," kata kepala proyek. Saat mereka memutuskan untuk kembali, tiba-tiba terdengar pintu dibuka dari dalam. Terlihat seorang gadis muda belia berdiri di depan pintu yang telah terbuka. "Cari siapa Mas?" tanya wanita muda itu dengan lembut.
Untuk sementara Anthony dan bawahannya terkesima saat melihat wanita itu, karena wanita yang berdiri di depan mereka itu seorang bidadari. Wajah cantik dan kulit putih mulus. Kecantikannya tetap terpancar walau pakaian yang dipakainya sangat sederhana sekali. Direktur Anthony masih terdiam memandang kecantikan wanita itu, sehingga kepala proyeknya yang berbicara, "Maaf Mbak, kami ingin bertemu dengan Pak Lurah," ucapnya. "Maaf, Bapak dan Ibu lagi pergi ke kota. Mungkin Mas dapat kembali lusa, karena mereka akan pulang lusa," kata gadis itu dengan lembut. "Apakah Anda sendiri di rumah ini?" tanya Anthony tiba-tiba. "Tidak, saya bersama Mbok Darmi. Dia sedang ke ladang," jawab gadis itu dengan lugu. "Oh, kami adalah pegawai proyek pembangunan jalan di desa ini. Boleh kami bicara sebentar?" pinta Anthony. Dengan keluguannya, Ayu, putri Pak Lurah desa itu pun mempersilahkan Anthony dan bawahannya masuk ke dalam rumah. Ayu menghidangkan secangkir teh untuk tamunya. Selama berbicara dengan putri Pak Lurah, mata Anthony tak berkedip memandang kecantikan bidadari desa itu. Hobi petualangan cintanya muncul menggebu-gebu. Dia merasakan gadis desa itu sangat cantik dan menarik hatinya. Setelah pertemuan Anthony dengan putri Pak Lurah membuat tidurnya gelisah malam itu, wajah lugu Ayu terus terbayang-bayang di benaknya. Anthony telah jatuh cinta saat pandangan pertama pada putri Pak Lurah desa itu. Keesokan harinya, Anthony kembali datang ke rumah Pak Lurah. Dia tahu Pak Lurah belum datang, tapi tujuannya hanya untuk bertemu dengan putri Pak Lurah. Gayung pun bersambut. Ternyata Ayu juga merasakan hal yang sama seperti Anthony. Dia bersedia diajak pengusaha muda itu untuk menemaninya berkeliling desa. Tidak butuh waktu lama bagi pria playboy seperti Anthony untuk meluluhkan hati Ayu. Sang kembang desa, seharian Ayu bersedia menemani Anthony untuk berkeliling desa itu. Hingga jam 11 malam, Anthony masih berada di rumah Ayu. Suasana desa gelap yang minus dengan penerangan membuat tempat itu bagaikan kota mati. Jarak rumah Pak Lurah dengan lokasi proyek sedikit jauh. Ayu tidak tega menyuruh Anthony untuk pulang ke proyek selarut itu. Akhirnya dia meminta Anthony untuk menginap. Suasana malamnya sepi dan dingin membuat hati kedua insan itu semakin tak menentu. Apalagi saat Anthony menyatakan ketertarikannya kepada kembang desa itu, Ayu pun semakin tersanjung. Dia tak menyangka pria kota yang tampan seperti Anthony jatuh cinta padanya. Gaya bicara Anthony yang romantis membuat Ayu semakin melayang. Ayu diam dan tak menolak saat Anthony mulai mendekatinya dan duduk di sampingnya. Jantung gadis desa itu bergetar hebat karena dia belum pernah merasakan sedekat itu dengan seorang pria. Apalagi saat Anthony meraih jemari Ayu dan menggenggamnya dengan mesra. Ayu semakin gelisah. Dia merasakan aliran panas mengalir di sekujur tubuhnya. Sensasi yang tidak pernah dirasakan oleh Ayu sebelumnya membuatnya semakin tak berdaya. Anthony menyadari hal itu. Dia dapat merasakan perempuan yang bersamanya saat ini berbeda dari perempuan-perempuan yang telah dikenalnya sebelumnya. Anthony terpana memandang Ayu yang kini sudah dalam keadaan bagaikan bayi suci yang baru lahir, tanpa mengenakan apapun. Ayu yang lugu sekarang bagaikan bukan dirinya lagi. Dia telah lupa segalanya, lupa dengan tradisinya, lupa dengan kodratnya sebagai gadis desa yang lugu. Semuanya karena ketampanan Anthony yang sangat mempesona, sehingga membuatnya lupa diri.
Terdengar jeritan kecil dari mulut Ayu saat Anthony telah memasukkan sesuatu ke dalam bagian tertentu dalam tubuhnya. Untuk sementara Ayu meringis kesakitan, namun beberapa saat kemudian rasa itu telah berubah. Ayu merasakan dia telah berada di sebuah surga yang indah sekali. Surga yang dirasakannya begitu nikmat, membuatnya merasakan sesuatu telah keluar dari dirinya. Udara pegunungan yang dingin kini berubah menjadi panas. Anthony dan Ayu masih berjibaku untuk mencapai puncak. Rasa sakit yang dirasakan oleh Ayu pada awal tadi kini telah berubah drastis. Ayu merasakan dia telah terbang bersama Anthony ke suatu tempat yang sangat indah dan nikmat. Suhu tubuh mereka yang panas telah menyebabkan sekujur tubuh kedua insan itu basah dengan keringat. Lahar panas sudah keluar. Hal itu menyebabkan Anthony dan Ayu menjadi lunglai karena kelelahan. Akhirnya kedua insan itu pun tertidur dengan pulas sehabis bekerja keras malam itu. Satu malam bersama putri Pak Lurah meninggalkan kesan yang sangat dalam pada Anthony. Keesokan harinya, Pak Lurah telah kembali ke desanya. Anthony segera menemuinya dan membicarakan tentang proyek jalan desa. Pak Lurah tidak tahu hubungan antara putrinya dengan pengusaha muda itu. Anthony kembali ke kota. Ayu menangis melepas kepergian pria itu. Pria yang telah bersamanya walau satu malam, namun meninggalkan bekas seumur hidupnya. Namun tangisan Ayu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, Anthony memutuskan untuk kembali menemui Ayu di desa terpencil itu. Karena kerja keras Anthony dan Ayu yang hanya satu malam telah membuahkan bibit yang subur. Benih Anthony telah tumbuh di desa terpencil itu bersama Ayu. Bila jodoh telah datang, tak ada lagi yang dapat menghalangi. Seperti cinta satu malam antara Ayu dan Anthony yang menyatukan mereka.